Dalam dunia yang dipenuhi oleh keramaian dan interaksi tanpa henti, kesendirian seringkali dipandang sebelah mata sebagai kekurangan. Namun, apa jadinya jika kita mengubah perspektif itu dan melihat kesendirian sebagai ladang subur untuk pertumbuhan pribadi? Video ini akan membawa Anda menyelami sisi-sisi mendalam dari hidup sebagai penyendiri, yang ternyata menyimpan manfaat-manfaat luar biasa. Kesendirian bukanlah sebuah kekosongan yang harus dihindari, melainkan sebuah ruang sakral di mana kita dapat meresapi setiap detak waktu, menggali potensi batin, dan menyusun narasi hidup dengan lebih autentik. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, keheningan memberi kita kesempatan untuk mendengar suara batin yang kerap tertutup oleh keramaian dan kebisingan sosial. Melalui video ini, saya mengajak Anda untuk mempertanyakan norma-norma umum tentang interaksi sosial dan menemukan bahwa hidup dalam kesendirian memiliki kekuatan transformasional. Bersiaplah untuk mengeksplorasi 10 manfaat tak terduga yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap diri sendiri dan dunia di sekitar. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke manfaat menjadi penyendiri yang tak terduga yang pertama, yaitu adalah ketenangan jiwa dalam kekosongan. Penyendiri memiliki kemampuan unik untuk menemukan ketenangan dalam kekosongan yang kerap dianggap sebagai kekurangan oleh banyak orang. Di balik sunyi tersembunyi ruang untuk merenung dan menenangkan jiwa yang lelah oleh hiruk-pikuk interaksi sosial. Dengan menjauh dari keramaian, kita membebaskan diri dari gangguan yang seringkali mengacaukan pikiran, sehingga memungkinkan terciptanya kedamaian batin yang sulit dicapai dalam situasi penuh tekanan. Kesendirian menyediakan panggung bagi pikiran untuk beristirahat dan merefleksikan perjalanan hidup dengan lebih jernih. Muncul pertanyaan mendasar, apakah ketenangan sejati hanya bisa diraih melalui hiruk-pikuk atau justru dalam keheningan yang tampak kosong? Pertanyaan ini mengundang kita untuk meneliti kembali konsep kekosongan sebagai sumber energi batin yang menguatkan. Di dalam keheningan, kita belajar menghargai setiap detik yang memberi ruang bagi refleksi mendalam, membuka peluang untuk mencerahkan jiwa yang jarang kita temui dalam keseharian. Setiap momen sepi bagaikan undangan untuk menyelami lapisan terdalam dari diri sendiri. Akhirnya, ketenangan jiwa yang muncul dari kekosongan memberikan pondasi bagi kekuatan mental dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan pikiran yang jernih, kita mampu melangkah lebih pasti dalam meraih tujuan dan membangun keseimbangan emosi yang langgeng. Kemudian, manfaat yang kedua adalah kebebasan tanpa batas, yaitu mengelola waktu dan pikiran. Salah satu manfaat utama dari hidup sebagai penyendiri adalah kebebasan mutlak dalam mengelola waktu dan pikiran. Tanpa keharusan menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial, kita bebas menentukan agenda dan prioritas yang sesuai dengan nilai-nilai diri. Kebebasan ini memungkinkan kita menyusun hari-hari dengan cermat, memilih aktivitas yang benar-benar bermakna, dan menolak hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan pribadi. Kebebasan ini memberi ruang bagi kreativitas dan produktivitas yang seringkali terhambat oleh tekanan lingkungan. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah kebebasan tersebut justru mengisolasi kita atau membebaskan potensi yang selama ini terpendam? Sebuah pertanyaan kritis yang mengajak kita menimbang antara keuntungan kebebasan dan resiko keterasingan sosial. Dengan mengelola waktu secara mandiri, kita belajar disiplin dengan sejati, sehingga setiap menit yang berlalu dapat dimanfaatkan untuk kemajuan diri. Kebebasan dalam berpikir pun menghasilkan ide-ide segar yang mampu mendorong inovasi pribadi. Akhirnya, kebebasan tanpa batas ini membentuk mentalitas independen yang kuat, memampukan kita menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih efektif dan terstruktur. Kemudian, manfaat yang ketiga adalah menemukan identitas yang sesungguhnya. Hidup sebagai penyendiri memberikan kesempatan emas untuk menemukan dan memahami identitas diri yang sesungguhnya. Terlepas dari opini eksternal, kita diajak untuk menelusuri inti kepribadian yang mungkin selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang ekspektasi sosial. Dalam ruang kesendirian, setiap keraguan dan pertanyaan tentang siapa kita sebenarnya mendapat ruang untuk dijawab.
Proses ini membuka dialog batin yang mendalam, menuntun kita pada pemahaman lebih jujur tentang nilai, keyakinan, dan hasrat hidup. Pertanyaan retoris muncul, yaitu dapatkah kita mengenal diri lebih baik tanpa cermin dari pandangan orang lain? Hal ini mengundang skeptisisme sekaligus membuka kemungkinan bahwa identitas sejati terungkap dalam keheningan. Melalui refleksi intensif, kita mengurai lapisan demi lapisan dari diri kita, mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan yang membentuk karakter unik. Proses ini seringkali menantang, namun memberikan kepuasan batin yang tak ternilai. Akhirnya, penemuan identitas yang autentik membekali kita dengan landasan yang kokoh untuk menghadapi masa depan. Dengan memahami diri sendiri, kita dapat melangkah maju dengan keyakinan yang mendalam dan visi yang lebih jelas. Kemudian manfaat yang keempat adalah kreativitas yang mengalir dari kesendirian. Kesendirian sering menjadi sumber inspirasi bagi kreativitas yang luar biasa, memungkinkan lahirnya ide-ide segar yang jarang ditemui dalam keramaian. Di balik keheningan, pikiran bebas berkelana tanpa batasan dan konvensi. Ketika bebas dari distraksi eksternal, kreativitas mulai mengalir dengan sendirinya, menghubungkan ide-ide yang tampak terpisah menjadi suatu harmoni yang inovatif. Keheningan menyediakan ruang bagi imajinasi untuk berkembang tanpa gangguan. Pertanyaan yang perlu direnungkan adalah apakah kreativitas sejati dapat tumbuh dalam kebisingan dunia atau justru hanya muncul dalam keheningan yang mendorong introspeksi. Suatu pertanyaan yang menantang paradigma konvensional tentang proses kreatif. Melalui kesendirian, setiap momen menjadi laboratorium bagi eksperimen pikiran, di mana ide-ide kreatif diuji dan disempurnakan. Proses ini mengajarkan kita bahwa keheningan merupakan katalisator bagi inovasi. Akhirnya, dengan membiarkan kreativitas mengalir tanpa hambatan, kita menemukan cara baru untuk mengekspresikan diri dan menciptakan karya yang mendalam. Kesendirian dengan segala keunikannya menjadi sumber kekuatan dalam merancang masa depan yang penuh imajinasi. Kemudian manfaat menjadi penyendiri yang tak terduga. Yang kelima adalah membangun kecerdasan emosional yang mendalam. Menjadi penyendiri membuka jalan untuk mengembangkan kecerdasan emosional yang lebih mendalam. Di dalam keheningan, kita diberi kesempatan untuk mengamati dan memahami emosi dengan lebih tajam, tanpa gangguan dari keramaian. Melalui refleksi intens, kita belajar mengenali pola-pola emosi yang muncul, mengolahnya dan menggunakannya sebagai alat untuk menghadapi tantangan hidup. Proses ini menuntun kita pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika batin. Pertanyaan kritis pun muncul, yaitu apakah mungkin membangun kecerdasan emosional tanpa harus terpapar oleh konflik sosial? Pertanyaan ini menantang kita untuk mempertimbangkan nilai introspeksi dalam pengelolaan perasaan. Dalam kesendirian, setiap emosi dipelajari secara mendetail, dari kegembiraan hingga kesedihan, sehingga kita dapat mengintegrasikan seluruh spektrum perasaan dengan bijaksana. Proses inilah yang memperkaya jiwa dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Akhirnya, kecerdasan emosional yang tumbuh dari kesendirian tidak hanya membekali kita dengan kemampuan untuk mengelola emosi, tetapi juga meningkatkan empati dan kemampuan untuk memahami orang lain secara lebih mendalam. Kemudian manfaat yang keenam adalah refleksi diri yang menantang, yaitu menghadapi bayangan masa lalu. Kesendirian memberi kita ruang untuk melakukan refleksi diri yang mendalam, termasuk menghadapi bayangan masa lalu yang mungkin selama ini terpendam. Dalam keheningan, kita dihadapkan pada kenangan dan pelajaran yang pernah terjadi, tanpa adanya penutup dari kebisingan dunia luar. Proses ini menuntut keberanian untuk mengakui kegagalan, kesedihan maupun keberhasilan yang telah membentuk kita. Dengan mengurai setiap lapisan masa lalu, kita mendapatkan wawasan baru yang dapat membimbing langkah kita ke depan. Pertanyaan retoris pun muncul, yaitu apakah kita siap menghadapi bayangan masa lalu demi mencapai pencerahan sejati?
sebuah tantangan yang mengharuskan kita untuk menengok ke dalam diri dengan jujur dan penuh keberanian. Dalam keheningan, kita dapat mengubah luka lama menjadi sumber kekuatan, menyusun narasi baru yang lebih positif, dan merajut kembali jalinan kehidupan dengan pemahaman yang lebih matang. Refleksi inilah yang memberikan arti baru pada perjalanan hidup kita. Akhirnya, dengan menghadapi bayangan masa lalu, kita tidak hanya menyembuhkan diri, tetapi juga membangun pondasi untuk masa depan yang lebih cerah dan penuh makna. Proses ini mengajarkan kita bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki nilai pembelajaran yang tak ternilai. Kemudian manfaat yang ketujuh adalah peningkatan fokus, yaitu ketika gangguan menghilang. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, kesendirian menawarkan sebuah pelarian untuk menemukan fokus yang murni. Tanpa gangguan dari suara-suara eksternal, pikiran kita memiliki ruang yang luas untuk menyelami tugas dan tujuan yang ingin dicapai. Ketiadaan interupsi memungkinkan konsentrasi yang lebih dalam, sehingga setiap aktivitas dapat dilakukan dengan kualitas maksimal. Waktu yang biasanya terbuang karena hal-hal sepele kini bisa dimanfaatkan untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, apakah ketiadaan keramaian benar-benar membuka jalan bagi peningkatan fokus, ataukah kita justru kehilangan semangat kolaboratif? Refleksi kritis semacam ini penting untuk menyeimbangkan manfaat dan potensi kekurangan dari kesendirian. Ketika distraksi menghilang, kita mulai mengasah kemampuan untuk bekerja secara mandiri dengan efisiensi yang mengejutkan. Setiap detik yang tersisa menjadi investasi berharga bagi kemajuan pribadi dan pencapaian profesional. Akhirnya, peningkatan fokus yang muncul dari hidup menyendiri membuktikan bahwa keheningan bukanlah musuh produktivitas, melainkan sekutu yang memperkuat kapasitas kita dalam meraih sukses dan mewujudkan impian. Kemudian manfaat yang ke-8 adalah kemandirian yang memacu keberanian. Kemandirian yang tumbuh dari kehidupan menyendiri memiliki kekuatan untuk memacu keberanian dalam menghadapi segala tantangan. Dengan tidak bergantung pada validasi atau dukungan konstan dari lingkungan, kita belajar berdiri di atas kaki sendiri. Dalam kesendirian, setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang, mengedepankan intuisi dan logika yang telah diasah melalui pengalaman pribadi. Hal ini menjadikan kita pribadi yang lebih tegas dan mandiri dalam menentukan jalan hidup. Pertanyaan mendasar muncul, yaitu apakah keberanian sejati lahir dari kemandirian atau justru dari interaksi sosial? Pertanyaan ini menggugah kita untuk mempertimbangkan kembali definisi keberanian yang selama ini kita pahami. Kemandirian mengajarkan kita untuk mengambil resiko meski dengan ketidakpastian yang menyertainya, karena setiap langkah diambil dengan keyakinan yang kuat akan kemampuan diri sendiri. Proses inilah yang mendorong pertumbuhan pribadi dan pengembangan karakter yang tahan banting. Akhirnya, kemandirian yang tumbuh dari kesendirian membentuk jiwa yang berani, siap menghadapi tantangan hidup tanpa takut akan kegagalan. Keberanian ini merupakan modal utama untuk mengukir prestasi dan mencapai puncak potensi diri. Kemudian manfaat yang ke-9 adalah seni menghargai momen, yaitu belajar dari keheningan. Kesendirian mengajarkan kita untuk melihat keindahan dalam setiap momen yang sering terlewatkan dalam kesibukan. Di balik keheningan terdapat pelajaran berharga yang mengajak kita untuk lebih menghargai setiap detik kehidupan. Dalam ruang sepi, waktu tidak lagi terasa seperti musuh, melainkan sebagai guru yang penuh kebijaksanaan. Setiap momen yang dialami dengan keheningan membawa pesan yang mendalam bagi perkembangan diri. Pertanyaan kritis pun muncul, yaitu bagaimana mungkin momen-momen kecil memberikan pelajaran besar jika kita terus-menerus terjebak dalam rutinitas yang membutakan. Hal ini mendorong kita untuk mencari makna di balik setiap detik yang dilalui. Melalui kesendirian, kita belajar untuk memperlambat langkah dan mengamati setiap nuansa kehidupan, dari embusan angin hingga bisikan alam yang penuh makna. Setiap momen menjadi sumber inspirasi yang memperkaya jiwa
dan membuka cakrawala baru dalam berpikir. Akhirnya dengan menguasai seni menghargai momen, kita mampu mengubah pengalaman sehari-hari menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Kemudian manfaat menjadi penyendiri yang tak terduga yang terakhir atau yang ke-10 adalah membangun hubungan autentik dengan diri sendiri dan alam. Manfaat terakhir dari menjadi penyendiri adalah kemampuan untuk membangun hubungan yang autentik, tidak hanya dengan diri sendiri, tetapi juga dengan alam yang mengelilingi kita. Kesendirian membuka ruang bagi kita untuk meresapi keberadaan sejati tanpa tirai penilaian eksternal. Dalam keheningan kita belajar untuk mendengarkan suara alam dan merasakan getaran yang menghubungkan kita dengan bumi. Hubungan ini mengajarkan kita bahwa manusia dan alam saling melengkapi dalam sebuah harmoni yang tak terpisahkan. Pertanyaan menggelitik muncul, yaitu dapatkah kita menemukan keharmonisan sejati jika kita terus-menerus terjebak dalam rutinitas sosial yang menutup telinga terhadap alam? Refleksi ini menantang kita untuk membuka hati dan pikiran terhadap keajaiban di sekitar. Melalui hubungan yang autentik dengan diri sendiri dan alam, kita mendapatkan keseimbangan emosional dan spiritual yang sangat dibutuhkan di tengah tekanan hidup modern. Proses ini menumbuhkan rasa syukur dan kekaguman terhadap keindahan yang ada di setiap sudut kehidupan. Akhirnya, dengan membangun hubungan yang tulus dengan diri sendiri dan alam, kita tidak hanya menemukan kedamaian batin, tetapi juga menyiapkan pondasi untuk kehidupan yang lebih bermakna, penuh kesadaran dan terhubung dengan kekuatan alam yang menginspirasi. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.